Sumba Jemaat Pamiti Kerata, seluruh anggota majelis jemaat dan warga jemaat. Perkenankan kami untuk menyampaikan sebuah komentar pendek menjelang saat di mana anak-anak kami dari Gereja di Sumba Jemaat Wengapu cabang Manubara yang akan mempersembahkan sebuah drama dalam kaitan dengan hal Natal dengan judul Pilar-Pilar Kasih. Sebagai gembala, saya juga mengikuti kehadiran mereka di sini. Tapi sesungguhnya kami tidak akan bertahan lama karena harus pulang istirahat. Saya dianjurkan oleh dokter jam 10 malam harus beristirahat. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya saya hanya hadir dalam roh dan doa, mengikuti apapun yang akan diperlihatkan oleh anak-anak saya dari Jemaat Wengapu cabang Manubara yang pada tahun 2010 yang akan datang cabang ini akan mekar. Jadi saya bangga bahwa mereka sanggup tampil kemana saja mereka ingin dan kami restui mereka hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat, teristimewa juga di Jemaat Pamiti Kerata malam hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian tahu bahwa salah seorang dari saudara-saudara yang ingin pentaskan drama malam hari ini berasal dari agama Islam. Dan saya ini hal yang luar biasa. Mereka di cabang Manubara hidupnya cukup rukun, berdekatan sekali masjidnya dengan gereja. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab di Republik ini agak lain sedikit. Kalau orang lihat gereja suka bakar gereja. Kalau orang lihat masjid suka bakar masjid. Orang Islam dan orang Kristennya kurang akur begitu. Tapi baru-baru saya pulang dari Yerusalem, saya melihat di sana ada sebuah gereja. Gedung gereja dipakai oleh 3 agama. Agama Yahudi pakai hari Sabtu, agama Islam pakai hari Jumat, agama Kristen pakai hari Minggu. Akur aja mereka di sana. Nah, mudah-mudahan kita juga di Sumba secara khusus orang beragama apapun juga tetap akur begitu. Dan ini doa dan harapan kita semua. Dan sesungguhnya di lingkungan atau wilayah cabang yang kami katakan tadi cabang Manubara, saudara-saudara kami di sana cukup rukun. Dan karena itu juga dalam drama ini ada salah seorang dari agama Islam yang ikut bersama untuk mementaskan drama tersebut. Jadi selamat mengikutinya, dan saya hanya menonton kurang lebih 5 menit dan akan meninggalkan anak-anak saya di sini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa mereka telah siap di dalam Tuhan mempersembahkan drama ini sebagai persembahan di tengah-tengah persekutuan jemaat di Pamiti Kerata. Hanya ini yang saya bisa komentari. Selamat malam, selamat Natal, dan selamat menyongsong tahun baru. Saudara-saudari, sebelum drama ini kami pentaskan, akan kami perkenalkan para pemain. Sebagai ibu diperankan oleh Melin Yusuf. Sebagai Andrew diperankan oleh Ardian Chantri Yusuf. Sebagai Nita diperankan oleh Devi Hepe.
Sebagai Rian diperankan oleh Daniel Iwan. Sebagai Victor diperankan oleh Alex Lado. Sebagai teman yang pertama diperankan oleh Melki Koro. Sebagai Noni diperankan oleh Ahmad Itu. Sebagai teman kedua diperankan oleh Oviga. Sebagai Fanny diperankan oleh Vivi M. Ribu. Waktu yang terus bergulir menggores kenangan dalam perjalanan hidup manusia ciptaan Tuhan. Terlahir dalam tawa dan tangis, juga dalam suka dan duka. Kami mengabadikan sebuah kenangan yang tertuang lewat pementasan yang akan kita saksikan sebentar. Kisah ini kita awali dalam sebuah keluarga yang penuh gejolak. Bagaimanakah perjalanan kehidupan mereka? Mari kita saksikan awal kisah ini. Saya. Tetapi kamu kan harus ingat apa yang dipesankan oleh Bapak Pendeta, bahwa kita itu harus cepat fokus. Apalagi kamu kan tahu kegembiraan sekaligus ujian itu akan lama. Wah, pasti lagi menantikan ibu. Maaf Naruni, kalian jadi terlambat pergi penyempurnaan di gereja. Tidak apa-apa Tante. Asalkan semua urusan agar kita masuk SMA itu selesai. Oh ya Andre, tadi bertemu dengan Fanny dan yang menitipkan salam buat kami. Fanny itu kan pacarnya Kak Andre. Ya kan? Kamu ini ada aja. Ayo kita berangkat. Selamat siang, hati-hati di jalan ya. Apa arti sini sebenarnya? Sini itu artinya mengambil alih tanggung jawab iman dari seorang anak apabila anak itu sudah dewasa dan sudah mampu untuk melaksanakan. Terus apa maksudnya ambil alih tanggung jawab iman itu? Begini Dita, pada waktu kakak masih kecil, kalian berdua kan dibaptis, dan yang mengambil alih tanggung jawab adalah ayah dan ibu. Setelah kalian bertumbuh menjadi seorang pemuda, pelayan memperingatkan pada ayah dan ibu agar kalian berdua mengikuti kelas katekisasi. Setelah itu kalian di sini.
Sesudah kalian dididik bukan berarti kalian terlepas dari tanggung jawab orang tua dan pelayan. Apakah juga termasuk dalam hal kehidupan? Tidak bisa, karena biar bagaimanapun kalian berdua adalah anak-anak ibu. Untuk itu, ibu harus memperhatikan perkembangan iman, termasuk iman bapak ibu. Oh ya, Bu. Melalui apakah kita dapat menguatkan iman kita? Apakah hanya melalui kebaktian kiranya saja? Oh tidak Nita, tetapi lewat kepada BA, persekutuan pemuda, dan kelas kata saksi, serta diberinya dengan praktek kehidupan kita. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kalian berdua harus mengikuti kelas kata saksi. Diana. Baik, Bu. Apa yang Ibu katakan kita akan ingat bersama Syukur Dana, dan ingat jangan main batu. ya, Bu. Ayo nak kita ke dalam untuk benar. Itulah penggal perjalanan kehidupan keluarga ini. Karya tutur kata peninggalan kisah. Ada pula cinta dan sayang. Indahnya pencarian kehidupan keluarga ini. Apakah semua itu mampu dipertahankan? Ataukah semua itu akan berubah? Mari kita saksikan adegan berikut. Oh iya bro, kemarin saya dan teman-teman ada pertemuan pemuda di rumah Surut. Banyak teman kita yang hadir, termasuk pacar. Apa saja mereka bahas yang dibicarakan? Biasalah deh. Kami membahas tentang persekutuan pemuda dan organisasi Kristen yang ada di dalam lingkungan kita ya. Ya, diantaranya tentang persekutuan pemuda dan kelas kateksasi ya. Malas dengan semua kegiatan itu. Andre, kamu ini gimana sih? Seharusnya kita sebagai pemuda itu mendukung dong kegiatan seperti ini. Apalagi kegiatan seperti ini kan kegiatan rohani, Andre. Dan kegiatan seperti ini akan menambah wawasan kita terhadap Alkitab, Andre. Terus gimana, Andre? Betul, Pak. Ayo, Pak, silakan masuk. Kebetulan kamu datang, Pak. Oh iya, saya dan Andre sedang membicarakan tentang hasil pertemuan kita kemarin. Dan rupa-rupanya Andre tidak menyetujui tentang usul kamu itu, Pak. Apa betul yang dikatakan Andre? Bukan tidak setuju saya. Cuman kalian tahu sendiri kan keadaanku. Kalian juga tahu keadaan kesibukan ibu. Jika mereka sudah keluar, aku yang jaga rumah. Seperti saat ini yang kalian lihat. Andre, kami tahu keadaan kalian. Oleh sebab itu, saya datang untuk menanyakan, apakah kamu mau pergi bersama kami atau tidak? Nah, sekarang saya sudah mengetahui jawabannya, dan saya memaklumi keadaanmu. Salam. Pak, maaf ibu terlambat sehingga ibu tidak sempat membuat minuman. Oh, tidak apa-apa, Tante. Ya Bu, kami maklum dari kesibukan Ibu. Dan juga kami terlalu terlena dengan pekerjaan kami, sehingga kami lupa semuanya. Ya, terutama si Andre. Masalah apa yang sedang dibicarakan sampai Andre juga tidak sempat membuat minuman untuk kalian? Begini, Tante. Kami sedang membicarakan tentang rencana ibadah padang yang akan dilaksanakan oleh pemuda-pemudi kita pada 2 minggu yang akan datang. Tetapi Andre tidak bisa ikut bersama kami karena ibu bekerja dan kita ke sekolah. Narian, Pani, ibu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pani. Apalagi menyangkut hal iman. Ibu rela kok melepaskan pekerjaan ibu.
Ibu bersyukur kepada kalian berdua yang sudah berbuat seperti itu. Apalagi dalam suasana yang alami dan bersantai. Sudahlah Andre, kamu kan sudah mendengar kata ibu. Nah, sekarang tinggal keputusan kamu saja, Andre. Gimana, Andre? Andre, kamu harus bergina. Apakah kamu tega meninggalkan Avani pergi sendirian? Rian, Fani, Andre pasti akan pergi bersama-sama kalian. Makasih, Bu. Andre, kalau begitu kami permisi. Andre, kami akan menunggumu 2 minggu depan. Ayo, Andre. Tolong hati-hati di jalan ya. Ya. Hati-hati ya nak. Berbahagia rumah tangga yang berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kita yakin bahwa berkat Tuhan tersedia bagi mereka yang takut akan Dia. Di antara perjalanan kehidupan ini, ada persoalan atau pergumulan yang datang. Apakah pergumulan itu mampu teratasi? Mari kita saksikan adegan berikut ini. Gimana, Bi? Kapan mau melaksanakan pertemuan itu? Sabtu dan Minggu yang akan datang. Saat ini Brody dan Yudi sedang mencari tempat yang baik. Wah, mengapa tidak mencari yang lain saja? Apa sebabnya, Greg? Gini, bro. Sudah 2 minggu berturut-turut ini, saya sudah tidak lagi ikuti ibadah mingguan di gereja. Andre, kamu ini bagaimana? Kamu kan sudah sigi, berarti kamu sudah bebas kan? Jadi tidak ada paksaan lagi kamu harus ke gereja. Apalagi kamu yang menentukan kalau hari Minggu itu tidak harus ke gereja. Kita kan sudah bebas, Andre, dan juga sudah diselamatkan. Jadi tidak ada paksaan lagi kita harus ke gereja. Dre, kamu tahu Dre, masa mudanya sekali Dre. Lebih baik kita menggunakan masa ini dengan sepuasnya Dre. Bagaimana, Andre? Apa kamu akan ikut? Oke, baiklah kalau begitu. Tapi kalian jangan berdebat siapa? Gimana? Oke. Oke? Kalau begitu sekarang kami mau pamit ke rumahnya Doni dan Oke. Yuli. Satu nafas, ayo. Bilang preman. Ayo bro, habisin. Oke. Kamu pasti kata-kata kesaksi di gereja ya, Sar? Iya, Andre. Oh ya, kebetulan lewat dan si Melan ingin menyampaikan
bahwa pada hari Sabtu yang akan datang akan dilaksanakan pertemuan pemuda dan diharapkan kita semua hadir. Dan dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh pendeta. Wah, kayaknya saya tidak sedih di acara tersebut. Apa karena harus menjaga rumah? Bukan itu masalahnya, Pak. Masalahnya saya sudah terjanji pada teman saya. Janji apa dan pada teman siapa? Saya janji sama Victor, kami mau berkemah pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Tapi kamu bisa batalkan, Andre? Tidak bisa, Pak. Apalagi saya juga malas begitu kegiatan kayak gitu. Apa? Kamu katakan malas? Asal kamu tahu, Andre, pertemuan seperti ini sangat penting untuk kita. Karena dalam pertemuan ini akan dibicarakan mengenai masalah pemuda dalam berpartisipasi dalam gereja. Fanny, saya sudah dewasa. Lagi pula saya juga sudah di sini. Jadi terserah saya dong. Oh, pantas saja selama ini kamu tidak pernah lagi ke gereja. Dan bila diajak ke ibadah pemuda, alasannya malas, sibuk, inilah, itulah. Tapi kenyataannya, kamu pergi kan bersama-sama dengan teman-temanmu. Re, kamu mau keterlaluan. Kamu lebih mementingkan kesenangan dunia ini daripada iman dan keselamatan. Fanny, apapun yang kamu katakan, saya terima dan akui. Tapi satu hal yang perlu kamu ketahui, saya juga punya kepentingan keputusan saya sendiri. Kalau memang itu keputusan dan kepentingan kamu sendiri, saya juga mempunyai keputusan saya sendiri. Dan saya saat ini tidak hidup. Kalian masalah dalam masalah ini putus. Siap. Mika, kamu kelihatannya sedih. Memangnya kamu punya masalah ya? Kalau memang kamu punya masalah, coba kamu ceritakan kepada kami. Begini Kak, pada awalnya Mita mendengar bahwa Kak Andre dan Kak Mani telah pisah. Sejak saat itulah Kak Andre berubah. Kak Andre tidak lagi mengikuti ibadah di gereja, persekutuan dan pertemuan pemuda. Kak Andre juga sering marah-marah dan meninggalkan Mita tanpa alasan. Dan sekarang yang lebih menyakitkan, Kak Andre telah berani membantah dan menekan Ibu. Sudah separah itu Kak, sifat dan sikap Andre terhadap ibu dan juga kamu, Mita. Itulah kenyataannya Kak. Ditambah lagi, Kak Andre sering pulang pagi. Jika Victor mengajaknya, pasti Kak Andre akan pergi tanpa pamit pada kami. Mita, kamu harus sabar. Doakan kakakmu agar dia mau kembali seperti Andre yang dulu lagi. Selamat sore, Pak. Ayo, Pak, tegak dulu. Mita, kamu kelihatannya sedih. Iya, Pak.
Nita sedih atas sikap Andre akhir-akhir ini. Saya juga telah mendengar kabarnya bahwa Andre tidak pernah lagi ke gereja dan itu berhubungan dengan teman muda. Malah semakin parah, Pak. Sekarang saja, Andre telah berani membentak dan membentak ibunya. Apa betul yang dikatakan pria, Nita? Iya kak, Nita juga sering dimarahi dan dibentak tanpa alasan. Ya, tapi apa yang menjadi alasannya sehingga Andre berbuat seperti itu? Maaf kak, Nita merasakan semua ini sejak kakak berpisah dengan Kak Andre. Apakah betul kakak telah berpisah dengan Kak Andre? Nita, maafkan kakak jika keputusan kakak itu membuat Andre berubah dan kamu menjadi terpuruk. Pak, kamu jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri, Pak. Sebab kamu mengambil keputusan itu, pasti kamu punya alasannya, Pak. Rian, siapa yang tidak kecewa dengan sikapnya? Diajak ke gereja tidak mau, alasannya malas. Tapi dia pergi bersama-sama dengan teman-temannya. Dia diajak oleh Victor dan teman-temannya, Andre langsung pergi. Semua itu terjadi padanya sekali, tapi sering terjadi. Kak, tolonglah Nita dan ibu agar dapat menegur Kak Andre. Kak, Nita tahu kakak tidak bersalah pada kami, terutama pada Kak Andre. Tapi Nita mohon agar kakak dapat mengembalikan Kak Andre pada keadaan seperti yang dulu. Baiklah, Nita. Kami akan berusaha untuk itu. Tapi Nita juga harus mendukung kami dalam doa. Doakanlah Andre, biar Andre kembali seperti Andre yang dulu lagi. Terima kasih Kak atas nasihatnya. Sekarang Nita pamit Kak. Baiklah, Nita. Kalau begitu saya juga pamit ya. Saya akan mengatakan itu. Baiklah, Pak. Oh iya, Pak. Besok saya dan teman-teman akan ke rumah untuk membicarakan hal ini. Salam. Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata masih ada yang peduli terhadap sesama yang berada dalam pergumulan. Mereka membagi kasih sayang dan dukungan. Dengan adanya dukungan dari sesama, apakah selesai sudah persoalan yang dihadapi oleh keluarga ini? Mari kita saksikan adegan berikut ini. Bagaimana? Apa kamu sudah memperoleh uang itu? Drek, atau kamu semua kemas kamu itu, Drek? Nita, benar apa dikatakan kakakmu? Apa yang kau dapat? Percuma kalian ikut kegiatan, percuma ke gereja, dan juga berdoa kalau hidup kalian tidak berubah. Kak, memang Nita tidak mendapatkan uang dari semua kegiatan ini. Tapi ingat Kak, Nita mengumpulkan harta abadi di surga. Dan satu hal lagi bagi kalian, bahwa di hati kalian tidak ada lagi kedamaian. Yang ada hanyalah iri, dengki, dan marah.
Percuma kalian menjadi pemuda Kristen kalau sikap kalian seperti ini. Diam! Kamu terdiam! Salam, Ibu. Apa yang terjadi dengan itu, Pak? Teganya kau melihat ibu sakit tapi tidak khawatir. Aku peduli untuk ibuku. Paling-paling dia buka pusing. Dre, kamu memang seorang kakak yang tidak mempunyai tanggung jawab dan seorang anak yang tidak tahu membalas budi. Bani, apa pedulimu pada Andre? Atau kau ditinggalkan olehnya sehingga kau berbicara seperti itu? Tidak, jangan teman. Kau salah teman, kau boleh lakukan. Semua ini kau yang lakukan. Kalau kalian benar berpikir. Vic, jika kau ditolak oleh Pan, kau dendam padanya. Sehingga kau mendekati Andre, rencana mau berhasil. Sekarang kalian Andre berpisah dan Andre percaya padamu. Tapi satu hal yang kau lupakan, Vic, Tuhan tidak akan pernah memberikan kebebasan. Pas saja kau seorang pemuda Kristen, kalau hatimu seperti iblis. Victor, teganya kau berbuat itu pada kami. Dan kamu juga, Andre. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Sadar, Andre, kalau kamu terus-menerus seperti ini, kamu akan mendapatkan teguran dari Tuhan. Persetan yang saudara itu. Apa perlu saya buat itu terhadap saya? Suruh saja kau untuk turun untuk menegur saya. Andre, jangan makan. Kak Andre. Kak. Diam dong. Dan kalian semua, kalian datang oleh suci yang sombong dan tadi mengantuk segala. Andre, tidak ada yang suci, nak. Tetapi itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan yang mau menyadarkan dan menguatkan. Andre, janganlah keras hatimu, nak. Tetapi renungkanlah apa yang dikatakan Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8, nak. Tidak, ayo lagi. Mau kalian mau tiada yang bersama seperti kalian. Kau pulang kamu. Pergi, Andre. Apa? Kak, kenapa tinggalkan kami pergi? Neta, Ibu, biarkanlah Anda pergi. Mungkin ia akan merenungkan semua perkataan kita dan juga perkataan Ibu. Seandainya Anda tidak berubah, Anda pasti berubah. Kita harus yakin. Dan satu hal yang perlu kita ingat, setiap surat kita dengan sungguh kepada Tuhan, pasti akan dibukakannya jalan bagi kita dan juga bagi Andre. Dan kita jangan bosan-bosannya menegur adik hati dan mendoakan Andre agar ia mau kembali seperti Andre yang dulu lagi. Terima kasih, nak. Semoga Tuhan menjaga dan menyertai kalian. Kami hanya menjalankan perintah yang telah diberitakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pemuda dan pemudi Kristen. Tante, Tita, kalau begitu kami permisi. Terima kasih, nak, sudah mau menjenguk ibu. Nita, jaga ibu. Kami pamit. Selamat.
dalam keadaan seperti itu, masih adakah titik cahaya terang? Ataukah seluruh keluarga tenggelam dalam pergumulan dan semakin menjauhkan mereka dari Tuhan? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita saksikan adegan berikut ini. Apa sebabnya hidup kita ini tidak berubah? Bu, apa sebabnya hidup kita ini tidak berubah? Nita, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, nak. Kita tahu hal itu. Tapi apakah kau bersalah? Nita, ibu tahu, ibu memang yakin bahwa mereka lah yang membantu ibu. Apalagi waktu ibu sakit, kita hanya berdoa agar Tuhan yang membalas semua kebaikan mereka. Seandainya Kak Andre mau bekerja, mungkin sudah dapat membantu ibu. Nita, tidak baik berkata begitu. Doakanlah kakakku, jangan memberutus saja, nak. Percuma saja, Bu, jika Kak Andre sendiri tidak mau berubah. Itu sangat kecewa dan benci pada Kak Andre. Nita, tidak baik kamu membenci kakakmu. Jika engkau membenci kakakmu, sama saja dengan engkau membenci dirimu sendiri, nak. Nita tahu hal itu. Tapi apakah Kak Andre pun tahu dan sadar akan hal seperti yang Ibu katakan itu? Selamat sore, ayo silakan duduk. Oh ya, bagaimana pekerjaan ibu dan sekolah perintah? Syukur pada Tuhan, nak. Ibu sudah bisa bekerja lagi dan Nita sudah rajin ke sekolah. Cuma Nita punya masalah dengan kakakmu Andre. Nita, apa masalahmu? Jujur Kak, Nita sangat kecewa dan benci pada Kak Andre. Karena Kak Andre tidak mau bekerja membantu. Kak Andre hanya keluyuran, sedangkan Tuhan sudah memberikan kemampuan dan kekuatan yang cukup pada Nita. Nita, mungkin waktunya belum tepat. Tapi kakak yakin suatu saat nanti Andre pasti akan menyadari tentang tanggung jawabnya terhadap keluarga. Tapi kasihan Ibu Kak, Ibu selama ini sudah bekerja sendirian. Ingin rasanya kita berhenti sekolah dan membantu Ibu bekerja. Tidak, Nita, kamu harus terus bersekolah. Biarlah ibu, nak, yang bekerja. Bu, berikan uang padaku. Kalau ada yang lebih kecil. Andre, ibu dalam keadaan sakit, nak. Dari mana ibu mendapat uang segitu? Mana uang kerja ibu selama ini? Kak, tidak pantas kakak berbicara seperti itu pada Ibu. Dan untuk kakak ketahui, uang kerja Ibu habis untuk keperluan kita bertiga setiap hari. Andre, apakah kamu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibu? Sehingga seakan-akan kamu memaksa. Seharusnya kamu bersyukur memiliki ibu seperti ibumu ini yang berusaha bekerja demi kalian. Farid, kamu ini belum bisa lagi. Kamu jangan menjadi saya bersyukur. Karena bersyukur dan berdoa tidak ada gunanya. Yang saya butuh bukan tidak di rumah.
apa yang dia berbuat dia tidak mengetahui. Tante, maafkan saya. Tidak tadi ada kata-kata saya yang salah. Fanny, tidak ada kata-katamu yang salah, nak. Yang salah adalah Andre-nya. Betul Kak, Kak Andre itu kelewatan perilakunya. Kalau begitu saya permisi. Saya akan keluar ya. Terima kasih, nak, sudah mau menjenguk ibu. Hati-hati di jalan ya Kak. Salam. Akankah pergumulan itu berakhir ketika keluarga ini terus bertelut di bawah kaki salib Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita saksikan adegan berikut ini. Di waktu masih kecil, gembira dan senang, tiada duka-ku kenang, tak kunjung mengorang di sore hari nan sepi. Ibuku bertulis sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Kebetulan tadi ibu bertemu dengan mereka dan ibu mengajak mereka kemari. Boleh, Kak. Kami juga hendak kemari sebab ada yang hendak kami bicarakan dengan ibu dan juga kamu, Dita. Masalah apa Kak? Kelihatannya
kemarin deh, apakah akhir-akhir ini Anda sering ke rumah atau tidak? Memang sudah 1 minggu lebih ini Andre sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi. Ibu sudah pergi ke teman-temannya dan bertanya kepada Victor. Ternyata Andre juga tidak ada di sana. Emangnya ada masalah apa dengan Andre? Begini Tante, 2 hari yang lalu saya mendengar Victor, Andre dan temannya dicari oleh beberapa orang kampung sebelah. Kak, apa terlalu dipokokkan sehingga orang-orang mencari dia? Apakah ia mencuri atau pergi lagi? Bu, Nita, kami juga belum mengetahui dengan pasti apa yang mereka lakukan. Tante, Rita, masalahnya ada kaitannya dengan uang. Sekarang baru kan merasakan akibat dari semua perbuatannya selama ini. Nita, kami tahu apa yang kau rasakan dan juga itu. Kami pun merasakan itu, tapi kami tidak melakukan. Sebab biar bagaimanapun Andre adalah saudara kita di dalam Tuhan. Nita, tidak bisakah kau memaafkan kakak Andre? Nita, Yesus saja memaafkan umat yang telah berbuat dosa kepada kita. Kenapa kita sebagai pengikutnya tidak mau memaafkan sesama? Sudah tidak ada kasih dalam hati lagi untuk memaafkan kakak. Maafkanlah dia, Nita. Andre, apa yang terjadi dalam benak? Keroni, apa yang terjadi Andre? Ceritanya panjang, tetapi pada intinya sekarang Anda sudah menyadari semua perbuatan yang dilakukan selama ini. Sebab itu dia ada di tempat ini. Sekarang kalian dengarkan apa yang akan dikatakan Andre. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa engkau adalah seorang pemuda Kristen yang mau berubah. Apanya yang mau berubah, Kak? Jangan sampai setelah sembuh kembali lagi perbuatannya. Nita, kamu jangan cepat menuduh kakak. Biarkanlah dia bercerita. Setelah itu terserah apa keputusan kalian. Andre, ceritakan semuanya sekarang ini. Bu, Nita, dan teman-teman semua, saya salah selama ini. Saya telah berdosa karena selama ini saya hanya menentukan keinginan saya sendiri. Saya terlalu egois pada Tuhan. Saya terlalu bangga dengan kemampuan saya tanpa mau mendekat Tuhan. Dan saya pun terlalu cepat percaya pada kata-kata Victor. Jadi, apa yang kalian lakukan sampai orang-orang itu mencari kalian? Begini ceritanya dia. Pada waktu itu, Victor dan teman-temannya sedang berjudi. Victor rugi, dan dia menyuruh saya meminjam uang serta meminta saya untuk ikut bermain. Dan kakak bermain? Enak dong jadi pejudi. Semua itu kakak lakukan karena terpaksa dia. Kakak diancam oleh teman-teman Victor, dan ternyata kakak juga rugi. Jadi, intinya kalian tidak bisa mengembalikan uang itu. Ya, dan yang lebih menyakitkan lagi, Victor dan teman-teman itu tidak ada yang menolong saya. Itulah akibatnya bila merasa kuat, sombong dan mampu.
padahal kehidupan keluarganya pas-pasan. Nita, apapun yang kamu katakan, juga ibu dan teman-teman, saya tidak mengakui. Saya bersalah selama ini. Saya menyesal dengan semua perbuatan saya. Saat ini, saya memohon dan mengharapkan maaf dari kalian semua. Dan saya berjanji, saya akan kembali seperti Andre yang dulu lagi. Ya, karena kakak sudah bawa peluk. Kalau tidak, Nita, jangan bicara. Andre dan juga kamu Nita, jujur ibu katakan pada kalian berdua bahwa kalian berdua adalah mutiara titipan Tuhan buat ayah dan ibu. Walaupun ayahmu telah pergi untuk selama-lamanya dan tak akan pernah kembali lagi, nak. Andre, ibu tetap bekerja sekuat tenaga untuk menghidupi kalian berdua. Karena biar bagaimanapun kalian berdua adalah mutiara yang bina. apakah ibu cepat melupakan semua perbuatan Kak Andre terhadap ibu dan Nita? Hanya karena Kak Andre datang minta maaf dalam keadaan seperti ini? Tidak, Bu. Apakah segampang itu kakak minta maaf? Kakak tahu apa yang telah kakak perbuat kepada teman-teman kakak. Kakak telah mengecewakan mereka dan menyakiti hati mereka. Sudahlah Nita, tidak usah mengutarakan hati hal itu lagi. Nita, sudah tidak ada kasih dalam hatimu. Haruskah kita bicarakan supaya kesadaran itu bukan hanya di bibir, dan supaya kakak jangan sombong dan egois, dan supaya kakak tahu selama ini kakak-kakak yang selalu menguatkan kami, terutama Kak Fani, yang selalu berkorban baik uang maupun waktu, terutama ketika ibu sakit. Nita malu sama mereka, sedangkan kakak Kakak tahu kakak bersalah pada kalian dan tidak mengira balik, terutama pada ibu. Ren, di hati kami dan teman-teman selalu ada kasih dan maaf. Terima kasih teman-teman. Nita, jika kamu tidak maafkan kakak, kakak akui dan terima. Mungkin sudah tidak ada lagi kesimpulan maaf dari Tuhan. Andre, bukannya Nita tidak mau memaafkan, nak. Nita sangat menyayangi kamu dan ia mau memaafkan. Hanya sedih dan penyesalan yang membuat dia berkata seperti itu, nak. Andre, jika sungguh-sungguh engkau mau menyadari akan semua kesalahanmu, nyatakanlah sekarang ini pada ibu, Nita, teman-teman, dan Fani. Andre terlebih kepada Tuhan, nak. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Fani. Terima kasih kita. Anak-anakku, pertahankanlah semua ini. Jadilah seorang pemuda-pemudi Kristen yang mau menyebarkan kasih Kristus. Dimanapun kalian berada, nyatakanlah kasih yang sesungguhnya. Haleluya. Amin.
jumpa di sana ini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah selangkah saja mau menghampiri badai kita ini. Sertailah mereka. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang tak membesarkan aku, ini rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Selamat Natal Mama. Selamat Natal Papa. Mama. Selamat tahun baru. Papa. Selamat tahun baru. Ini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini.